Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dengan segala kesempurnaan dan kasih sayang-Nya. Di dalam ajaran Islam, doa adalah salah satu cara yang paling penting bagi seorang hamba untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Doa menjadi sarana bagi kita untuk memohon rahmat, petunjuk, ampunan, serta pertolongan dari Allah. Namun, mengapa ada doa yang seolah-olah tidak dikabulkan? Apakah ada yang salah dengan doa kita? Ataukah kita sendiri yang tanpa sadar melakukan sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa? Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua doa hamba-Nya. Dia mengetahui setiap keinginan dan kebutuhan kita. Bahkan, dalam Quran Surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Namun, terkadang kita lupa bahwa ada aturan-aturan dan etika dalam berdoa yang harus kita perhatikan agar doa kita lebih mudah dikabulkan. Allah Maha Adil dan bijaksana, Dia memberikan apa yang terbaik untuk kita, kapan waktu terbaik untuk kita, dan dengan cara terbaik menurut pengetahuannya. Namun, terkadang kita juga melakukan kesalahan-kesalahan yang tanpa sadar membuat doa kita terhalang untuk terkabul. Mari kita pelajari lebih dalam tentang 5 kesalahan utama yang sering dilakukan oleh seseorang sehingga doanya tidak terkabul. Dengan mengetahui kesalahan ini, kita bisa berusaha memperbaiki diri agar doa kita lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang doanya selalu didengar dan dikabulkan oleh Allah. Pertama, kurangnya keikhlasan dalam berdoa. Kesalahan pertama yang bisa membuat doa kita tidak terkabul adalah kurangnya keikhlasan. Ikhlas berarti kita benar-benar mengharapkan hanya ridha Allah dalam setiap doa yang kita panjatkan. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa hati kita dipenuhi dengan niat duniawi yang membuat doa kita tidak murni. Keikhlasan adalah kunci dalam setiap ibadah, termasuk dalam berdoa. Allah hanya menerima doa yang dipanjatkan dengan ikhlas. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah, Tuhanku memerintahkan berlaku adil. Dan hadapkanlah wajahmu pada setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Berdoa dengan hati yang ikhlas berarti kita benar-benar menyerahkan segala urusan kepada Allah, tanpa berharap imbalan duniawi atau pujian dari manusia. Seorang mukmin sejati harus percaya bahwa segala yang datang dari Allah adalah yang terbaik. Dengan keikhlasan, kita akan merasakan bahwa doa yang kita panjatkan terasa lebih khusyuk dan mendalam. Jadi, pastikan bahwa ketika kita berdoa, hati kita benar-benar mengharapkan hanya keridhaan Allah dan bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat duniawi semata. Karena jika doa kita tidak ikhlas, maka besar kemungkinan doa tersebut tidak akan sampai kepada Allah. Kedua, memohon hal yang haram atau tidak bermanfaat. Salah satu penyebab tidak terkabulnya doa adalah ketika kita memohon sesuatu yang haram atau tidak bermanfaat. Doa yang dipanjatkan untuk sesuatu yang tidak baik, yang bertentangan dengan syariat Islam, tentu saja tidak akan diterima oleh Allah. Misalnya, meminta rezeki melalui jalan yang haram atau memohon sesuatu yang akan membawa mudarat kepada diri kita sendiri atau orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selama dia tidak berdoa untuk hal yang mengandung dosa atau untuk memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa doa yang dipanjatkan harus sesuai dengan ajaran Islam. Meminta sesuatu yang haram, seperti kekayaan yang tidak halal, kekuasaan melalui jalan yang salah, atau bahkan memohon keburukan kepada orang lain, adalah doa yang pasti tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena itu, pastikan bahwa setiap permohonan yang kita panjatkan adalah untuk hal-hal yang baik, yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Dalam berdoa, kita juga harus bijaksana dan realistis. Meminta sesuatu yang tidak bermanfaat atau terlalu berlebihan juga bisa menjadi salah satu alasan mengapa doa kita tidak terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya, dan terkadang hal yang kita inginkan sebenarnya tidak baik untuk kita. Ketiga, tergesa-gesa mengharapkan jawaban doa. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah tergesa-gesa dalam mengharapkan jawaban doa. Sebagian orang mungkin merasa bahwa doa mereka tidak terkabul karena jawaban dari Allah tidak datang secepat yang mereka harapkan. Mereka pun akhirnya berputus asa, padahal Allah selalu mendengar doa kita, hanya saja Dia memiliki waktu yang terbaik untuk mengabulkan doa tersebut.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Ia berkata, aku sudah berdoa, namun belum dikabulkan, lalu ia pun meninggalkan doa tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesabaran adalah salah satu kunci dalam berdoa. Jangan pernah merasa bahwa doa kita tidak didengar hanya karena belum ada tanda-tanda dikabulkannya doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kapan waktu yang paling tepat untuk memberikan apa yang kita minta, atau mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Ingatlah, ada 3 cara Allah dalam menjawab doa hambanya. 1. Allah mengabulkan doa secara langsung, ketika memang itulah yang terbaik bagi kita. 2. Allah menunda pengabulan doa, karena ada waktu yang lebih tepat menurutnya. 3. Allah mengganti dengan yang lebih baik, karena mungkin apa yang kita minta sebenarnya tidak baik untuk kita. Jadi, teruslah berdoa dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Percayalah bahwa Allah mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Keempat, tidak menjaga ketaatan kepada Allah. Seringkali doa kita terhalang karena kita sendiri tidak menjaga ketaatan kepada Allah. Bagaimana mungkin kita berharap doa kita dikabulkan jika kita masih sering bermaksiat dan melanggar perintahnya? Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ketaatan adalah syarat mutlak agar doa kita lebih mudah dikabulkan. Seorang hamba yang terus-menerus melakukan dosa dan maksiat tanpa bertaubat akan sulit untuk mendapatkan rahmat Allah, termasuk dalam hal pengabulan doa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga ketaatan, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Kelima, kurang yakin akan dikabulkannya doa. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan adalah kurangnya keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Berdoa tanpa keyakinan adalah seperti berbicara tanpa tujuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa dengan penuh keyakinan, bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita dengan cara yang terbaik menurutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika kita berdoa, hati kita harus benar-benar yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut. Jangan pernah ragu akan kuasa Allah. Percayalah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan Dia pasti akan menjawab doa kita dengan cara yang paling bijaksana. Alhamdulillah, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Dengan memahami kesalahan-kesalahan dalam berdoa yang telah kita bahas, mari kita sama-sama introspeksi diri, memperbaiki cara kita dalam memohon kepada Allah, dan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Ingatlah, doa adalah senjata yang sangat kuat bagi seorang mukmin, namun doa juga harus disertai dengan keyakinan, kesabaran, dan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan doa-doa kita, melimpahkan rahmat-Nya, dan menjauhkan kita dari segala kesulitan. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan bagikan kepada saudara-saudara kita agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Terus ikuti video-video kami selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas lebih banyak lagi mengenai amalan dan tuntunan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.